Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadil fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nasrul haq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Teman-teman di seluruh Nusantara yang saya hormati, ayat yang saya bacakan tadi sesungguhnya akan menjadi sebuah solusi ya. Karena kita kan bergontok-gontokan, saling menjatuhkan. Kita saling adu argumen tentang keabsahan dzurriyyah dari para habaib, bahwa dzurriyyah Ba'alawi katanya nyambung dengan dzurriyyah Rasulullah. Ini sudah terjadi perdebatan yang sangat panjang. Sudah sekitar kurang lebih 2 tahun. Nah, seandainya kembali pada Al-Quran, wa in tanaza'tum fi syai'in, dan apabila kamu saling menentang, saling berargumen, saling mematahkan argumen lawan, ini kan sudah terjadi, kan sudah 2 tahunan terjadi. Maka farudduhu ilallahi, maka kembalikanlah kepada Allah wa rasuli dan rasulnya. Maksudnya kembalikan ke kitab Allah. Di Al-Quran itu bagaimana ya? Di Al-Quran itu bagaimana rambu-rambu yang telah diatur, yang telah dijelaskan, yang telah tersurat atau yang telah tersirat. Kemudian juga dikembalikan kepada Rasul, maksudnya dikembalikan kepada sunnah-sunnah Rasulullah, dikembalikan kepada hadis-hadis atau sabda-sabda Rasulullah yang berhubungan dengan tentang sesuatu yang selalu diperdebatkan. Lafal tanaza'tum itu berasal dari tanaza'ah ya tanaza', saling mencabut. Saling mencabut, ada yang kalau ditafsirkan itu ya ta'arud, saling menentang. Ya. Dalam tafsir juga dijelaskan ya tanaza'ul hujjah 'alal akhar, saling menjatuhkan argumen atas argumen yang lain. Jadi sesungguhnya dalam Al-Quran itu kan sudah digariskan, makanya harus dikembalikan kepada kitab Allah. Karena dalam Al-Quran itu semuanya lengkap, tidak ada yang tercecer. Al-yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi dalam agama Islam itu sudah lengkap, tidak ada yang tercecer dalam masalah apapun, terutama masalah nasab gitu ya. Itu dalam Al-Quran kan sudah dijelaskan. Fas'alu ahla dzikri, bertanyalah kepada ulama. Maksudnya ulama yang ahli, ulama yang jujur, ulama yang benar, ulama yang siddiq. Ya. Kemudian dalam Al-Quran lagi, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu, jika datang kepadamu seorang yang fasik dengan membawa kabar gembira atau kabar yang menghebohkan, bukan kabar gembira. An-naba itu kabar yang besar, yang penting. An-naba itu semakna dengan satu kalimat dengan an-nabi, an-nabi'u dan an-naba'u, an-nabiyuh dan an-naba'u itu sama.
Jadi kabar yang gawat, kabar yang heboh, kabar yang penting. Nah, oleh karena itu, kalau inja'akum fasikum binaba'in, jika ada orang fasik membawa kabar, membawa berita, fatabayyanu, cek ya. Cek dulu supaya kita itu tidak menyesal dan tidak tertipu nantinya. Seperti apa yang telah diklaim oleh Ba'alawi tentang sejarah Nusantara, tentang sejarah Wali Songo, tentang penyebaran Islam di Indonesia, tentang makam-makam yang dipalsukan yang sekarang sudah banyak terbukti. Kemudian yang terakhir yang sangat mengejutkan dan membuat PBNU bersikap, ya, yaitu ditemukannya tentang pembelokan sejarah ke-NU-an yang sudah menjadi materi, menjadi pelajaran di sebuah madrasah diniyah, dan sekarang sudah dikumpulkan, ditarik dari peredaran karena meletakkan mencangkokkan nasab, bukan nasab ya, mencangkokkan sejarah, mencangkokkan nama seorang Habib pada sejarah pendirian NU. Bukan hanya pencangkokan nasab, tapi juga pencangkokan sejarah. Iya, dan sudah banyak diketahui, sudah menjadi rahasia umum. Kemudian lagi yang sudah terjadi dan sudah terbukti dimulai dari Jawa Tengah, ya, MUI sudah mengambil sikap bahwa akan menyikapi dengan serius tentang ulah Ba'alawi yang ada di Indonesia. Kemudian di Jawa Barat sudah puluhan ulama ya sepakat untuk melaporkan ke MUI pusat. Nah, sebentar lagi saya dengar kabar di Jawa Timur, sesungguhnya yang di Jawa Timur yang sangat parah ya. Sangat banyak bukti, terutama pemalsuan makam, terus pemalsuan nama-nama, banyak makam yang diba'alawikan. Dari Sayyid berubah Habib, sesungguhnya sudah sangat layak untuk ditindaklanjuti oleh MUI. Ya, namun kenyataannya ya MUI masih menunggu laporan. Insya Allah sebentar lagi, menurut kabar yang telah saya terima, sebentar lagi akan melaporkan ke MUI. Dan semoga di provinsi-provinsi yang lain nanti bisa menyusul ya. Dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian di Bali, karena di Bali juga ada penyebar Islam yang sudah dihabibkan juga ya. Bahkan katanya menurut informasi yang di Bali itu lebih awal dari Wali Songo ya. Jadi sekali lagi mari kita kembalikan sesuai dengan anjuran Al-Quran, dikembalikan ke kitab Allah. Di kitab Allah itu kan ada fawailul likulli humazatil lumazah, celakalah bagi orang yang senang mengumpat dan mencela, pencela dan pengumpat. Al-lumazah itu kan banyak, menurut ahli tafsir kan banyak. Al-lumazah itu penghinaan dengan kata-kata. Al-humazah penghinaan dengan kata-kata, al-lumazah itu dengan perbuatan ya. Jadi intinya di setiap kita berdebat tentang masalah nasab ya, sesungguhnya harus tetap tidak boleh melewati ya batas-batas akhlakul karimah ya. Jadi dalam segala hal kita itu kan diatur.
Nah, tidak boleh kemudian menganggap yang tidak pro, dianggap keturunan Dajjal, dianggap munafik, dianggap penyebar fitnah. Bukan penyebar fitnah. Yang bikin ulah itu siapa? Kan seperti itu. Kemudian faruddu ilallahi wa rasulih. Kita kembalikan pada sunnah-sunnah Nabi. Gimana sunnah-sunnah Nabi mengatur kita itu berkata-kata, ya, mengatur kita dalam berakhlakul karimah, mengatur kita dalam berhubungan sosial, mengatur kita dalam mengklaim kita bahwa kita itu mendakwahkan diri, ya. Mengaku misalnya jadi keturunan Rasulullah, itu kan ada. Jadi menurut Nabi yang mengaku, ya, yang mengaku maka harus mendatangkan bukti. Ya, yang mengaku harus mendatangkan bukti. Jadi kalau memang para habaib itu mengaku keturunan Rasulullah, maka harus mendatangkan bukti, walaupun hanya dengan tes DNA. Dan ulama NU, ya, sudah jelas sekali dalam muktamarnya bahwa tes DNA itu boleh. Ternyata kan sudah banyak, ya, sudah banyak dari zuriyah Wali Songo yang sudah tes DNA ternyata cocok, ya, cocok dengan haplogrupnya Nabi, yaitu J1. Karena saya amati, ya, sangat jauh sekali sudah dengan apa yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi kan tak pernah membuat kedustaan, ya. Kalau para habaib di Indonesia ini sangat masif, ya, bukan hanya dalam satu lini, bukan dalam satu bidang, sangat banyak sekali. Mulai dari yang paling kecil, ya, yang paling kecil, yang paling ringan, contohnya ya yang ringan-ringan saja, seperti lewat musik. Ada musik ya tarim, ya tarim. Ada lagi membani alawi, gitu ya, bi Rasulillah, ya, wal badawi. Itu. Jadi lewat musik sudah, ya, digarap. Lewat sejarah Wali Songo sudah. Lewat sejarah berdirinya NU sudah. Lewat makam-makam palsu sudah. Lewat toriko, ya, toriko sudah, ya. Lewat lagi apa itu, ya, Barzanji. Barzanji, nggak mau sama Barzanji. Karena Barzanji itu kan bukan karangan habaib, tapi karangan zuriyah Rasulullah, ya. Lewat Barzanji juga. Kemudian lewat wiritan, ya, seperti Rotibul Haddad, ngarang Rotibul Atos. Jadi padahal dari apa yang saya ketahui, Rotib itu yang ngarang itu kan zuriyah Rasulullah sesungguhnya. Kalau tidak salah, siapa tuh, ya, Imam Ar-Rifai. Ternyata diakui sebagai karangan dari Ba'alawi. Jadi bukan hanya itu, ya, banyak sekali sekarang, ya, banyak sekali.
kemudian lewat pendidikan, lewat kurikulum pendidikan, ya. Seperti yang telah saya ceritakan tadi, bahwa PBNU sudah menarik dari peredaran, ya, menarik dari peredaran buku-buku yang sudah diajarkan di madrasah-madrasah diniyah. Nah ini, jadi sangat banyak sekali, sudah sangat kompleks, ya, dan sangat masif. Ditambah lagi pelarangan dari para habaib, ya, bukan para, ya, oknum, tidak boleh memajang foto-foto wali songo. Lebih baik katanya memasang foto-foto atau memajang di dinding-dinding atau tembok-tembok, ya, di rumah-rumah kita, ya, itu fotonya habaib. Ini juga termasuk. Jika ini dibiarkan, maka 100 tahun atau 50 tahun, 100 tahun, 150 tahun ke depan, maka Indonesia ini akan runtuh, akan rusak. Seperti apa yang telah dikatakan oleh Gus Islah Bahrawi. Menurut penelitian, ya, menurut penelitian dari para ahli, ya, untuk menghancurkan Indonesia itu cukup menghancurkan NU. Oleh karena itu NU sekarang menjadi incaran